Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang bermanfaat, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, mungkin sahabat muslim pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ternyata selain jin Ifrit yang menawarkan diri untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman, ada sosok dari golongan manusia yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan menjanjikan satu kedipan mata Nabi Sulaiman. Siapa sosok tersebut? Dan dengan cara apa beliau memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Sosok tersebut bernama Asif bin Barkhaya. Lalu siapa Asif? Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kabar dari burung hudhud bahwa ada kerajaan yang masih belum menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam atas izin Allah diminta bertemu Ratu Bilqis dengan menunjukkan kelebihannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pasukannya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Bilqis sebelum orangnya datang berserah diri? Kemudian Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kembali kepada pasukannya, siapa yang lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku? Kemudian datanglah Asif bin Barkhaya yang dikenal berilmu tinggi, ilmunya dari kitab-kitab Allah. Beliau berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, silahkan buktikan ya Asif. Seketika Nabi Sulaiman berkedip dan tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis sudah berada di hadapannya. Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku. Apakah aku bersyukur atas karunia itu atau mengingkarinya? Barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha mulia. Lalu siapa sebenarnya Asif bin Barkhaya? Konon sejumlah ulama sufi mengenal beliau, bahkan mengamalkan wiridan yang diamalkan oleh Asif. Atau ada yang mengatakan menteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dikenal setelah memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan singkat mengalahkan kecepatan dan kemampuan jin Ifrit. Inilah contoh nyata dan tak terbantahkan dari Al-Quran mengenai kebenaran akan kemampuan orang-orang yang mempunyai kelebihan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka ini mendalami Alkitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebab itu kenapa kita lebih suka meminta tolong pada jin. Dari kisah Asif bin Barkhaya ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kalau kita mau mendalami kitab-kitab Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya, maka insya Allah kita diberikan Allah dengan sejumlah kelebihan yang tidak disangka-sangka. Asif bin Barkhaya bukanlah seorang ilmuwan atau ahli syain, tetapi beliau adalah ahli sufi, ahli tasawuf, dan pengamal tarekat dengan ilmu-ilmu laduni yang tak terkira banyaknya. Biografi Asif hanya dapat diperoleh melalui kitab-kitab pengajian tasawuf dan kelas-kelas tarekat, sama ada di Timur Tengah, Fatani, Malaysia, atau Indonesia. Lalu bagaimana Asif memindahkan istana Bilqis? Sebelum menjawab persoalan ini, alangkah baiknya kita renungkan semula ayat Al-Quran berikut ini, yang artinya,
Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik, itu dari golongan jin. Aku akan datang kepadaku dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata,